Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti nabi tahirin ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada saudara sekalian semua dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, semoga yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang lagi susah diangkat kesusahannya, diganti kebahagiaan, ditetapkan iman Islamnya, selalu bersyukur di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya uraikan apa yang mau saya sampaikan, terlebih dahulu marilah kita semua belajar dermawan, yaitu dengan subscriber. Karena dermawan itu sendiri asahiyu qoribu minallah wa qoribu minar rahmah wa qoribu minal jannah. Dermawan itu dekat kepada Allah, akan didekatkan kepada rahmatnya Allah dan didekatkan kepada surganya Allah. Terima kasih kepada saudaraku sekalian yang sudi kiranya mensubscriber channel ini. Semoga menjadi edukasi yang bermanfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Di sini saya menguraikan pertanyaan-pertanyaan ataupun sangkaan-sangkaan dari golongan orang-orang yang mengatakan bid'ah di dalam orang Islam yang melakukan peringatan Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj dan melakukan puasa kelahiran. Mari kita kaji bersama, semoga kita semua selalu dalam jalan Allah. Karena apa? Karena wala yakum bima ansalallahu faulaika humuz zalimun. Orang yang menghukumi, mengajar, menasehati, membimbing tidak dengan dasar-dasar ayat yang diturunkan oleh Allah, maka sesungguhnya orang tersebut digolongkan orang-orang yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita buka bersama kenapa kita itu sendiri tidak tahu, kenapa kita sendiri tidak mutolangah, di mana dari golongan orang yang mengatakan bahwa siam kelahiran itu sendiri adalah bid'ah dolalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Surat An-Nahl ayat 16 halaman 78. Allah telah mengeluarkan kalian semua dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Bayi lahir itu bisanya menangis,
diberi mata belum tahu fungsinya mata, diberi telinga pendengaran belum tahu penggunaannya pendengaran. Wal afidalan, dan diberi hati supaya kita bisa bersyukur kepada Allah. Allah telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati agar supaya kamu mau bersyukur kepada Allah. Kenapa di situ tidak ada kalimat, tidak diberi kalimat tatakun, tidak diberi kalimat turhamun, tapi diberi kalimat tashkurun. Jadi kita semua itu sendiri dimi'rajkan oleh Allah dari garba ibu ke alam dunia, diberi pendengaran, penglihatan, dan hati. Kita semua itu belum bisa menggunakan apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Bagaimana cara kita semua mensyukuri nikmat itu sendiri? Padahal hakikatnya kita semua itu sendiri diberikan akal supaya berpikir dan diberi sesuatu contoh dari beliau Nabi yang dimana di dalam hadis yang diterangkan oleh Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, su'ilangan saumi yaumil isnain faqala dzalika yaumu wulidtu fihi wa bu'istu fihi wa unsila alayya fihi. Ditanya Rasulullah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka beliau bersabda, di hari Isnin itu saya dilahirkan, saya diangkat menjadi Rasulullah dan diturunkan kepada saya pada hari itu Al-Qur'an. Maka beliau Kanjeng Nabi itu sendiri setiap hari lahirnya disiami atau dipuasani, yaitu di hari Isnin. Jadi tujuan ada puasa Senin itu adalah mensyukuri nikmat kelahiran. Di hari Senin itu sendiri beliau Nabi diutus, diangkat Rasul. Di hari Senin itu sendiri Allah menurunkan Al-Qur'an. Bagaimana doanya supaya kita bisa ikut mensyukuri nikmat kelahiran itu sendiri? Saya kutip doa puasanya bagi yang mau menjalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumahutil li tasyakuri nikmati maulidi lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa di hari esok untuk mensyukuri nikmat kelahiran saya karena Allah Ta'ala. Jadi bagi siapa yang hidupnya masih gelap, yang hidupnya selalu dirundung masalah,
puasailah kelahiran kita semua, yang dimana lahirnya manusia itu tidak semua di hari Isnin. Ada yang Ahad, ada yang Isnin, ada yang Selasa, ada yang Rabu, ada yang Kamis, ada yang Jumat, dan ada yang Sabtu. Doanya seperti tadi saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitus saumahuddin litasakuri nikmati maulidi lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa di hari esok untuk mensyukuri nikmat kelahiran saya karena Allah Ta'ala. Insya Allah dengan kita mensyukuri hari lahir, itu awal mula manusia dihijrahkan, dimi'rajkan dari gua garba ibu ke alam dunia. Awalnya ada kehidupan dan awalnya kita bisa menikmati nikmat-nikmat setelah lahir. Kalau nikmat kelahiran kita itu sendiri belum disyukuri, bahkan kita sudah mensyukuri nikmat-nikmat yang lain, berarti pondasi syukurnya itu masih rapuh. Karena apa? Karena kita belum mau mengikuti anjuran Rasulullah untuk selalu mensyukuri nikmat kelahiran. Coba praktekin di rumah, terus rasakan hidup kalian. Bertambahkah ketenangan? Bertambahkah kemudahan? Bertambahkah kemudahan-kemudahan yang selama ini selalu mengalami kesulitan? Silahkan diamal bagi yang mau mengamalkannya. Karena apa? Karena dikala kita semua ini mensyukuri nikmat-nikmat yang lain, itu kalau tidak ada kelahiran, tidak mungkin kita bisa mensyukuri. Maka nikmat kelahiran itu sendiri adalah nikmat pondasi atau nikmat pokok pertama kali manusia bisa merasakan hidup di dunia. Itu sering dilupakan oleh Allah. Maka beliau Kanjeng Nabi niku ngendika, ono nikmat loro sing sering dilupakan, yang sering dilupakan oleh manusia. Apakah nikmat dua yang sangat besar yang sering dilupakan oleh manusia itu sendiri? Nikmatani mahbunun kasiru minan nas fihima, yaitu nikmat dua itu apa? Satu, as-sihatu, yaitu nikmat sihat, wal faruhu, lan nikmat kesempatan hidup. Itu sering sekali dilupakan cuma gara-gara kerupekan, kesusahan ekonomi, masalah keluarga, sehingga melupakan nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Yaitu berpuasa di hari lahir. Insya Allah segala sesuatu kesulitan itu sendiri dengan sendirinya, karena dengan syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Semoga kalian semua ini nanti bisa diberi kekuatan, dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang yang tashkurun, yaitu yang ahli bersyukur. Di situ kalimatnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kalau diartikan Jawa, wallahu utai Gusti Allah iku akhrajakum, wis ngetokaken kula panjenengan sedaya min ummahatikum, saking gua garbane ibu kalian.
ibu sira kabeh. Iku la ta'lamuna syai'a ora ngerti apa-apa, bisane mung nangis. Nguyuh nangis, ngising nangis. Mulane anak niku ken ampun ngantos wani dateng tiang sepah kekalih. Kula ta'lamuna syai'a ora ngerti apa-apa wa jangala sanga dipun paringi titipi paningal sanga pangrungu wal absara lan paningal paweruh langa wal afidata lan ati la'allakum taskurun supados kula panjenengan sedaya purun syukur marang Gusti Allah. Mulane ilangi ndresula, ilangi ngersula supados napa? Supados kula panjenengan sedaya miki digolongaken dhateng golongan taskurun. Insyaallah menawi kula panjenengan sedaya insyaallah apabila kita semua ini dari golongan orang-orang yang mau bersyukur, maka la azidannakum akan bentuk tambahnya nikmat yang bertubi-tubi datang kepada kita, hasbuhu yang cukupnya itu datangnya tidak disangka-sangka. Saya dulu sebelum melakukan puasa kelahiran itu sulit sekali memahami suatu masalah yang datang. Dan ekonomi saya waktu itu juga morak-marik dagang niku itu bangkrut, sering bangkrut dan sering dapat masalah. Alhamdulillah setelah keluhan apapun bentuk yang ada di dalam pikiran, dalam hati untuk mengeluh, saya tantang dengan bersyukur, yaitu mensyukuri nikmat sihat, nikmat kesempatan dan melakukan puasa kelahiran, sehingga semua terbuka pintu rahmatnya Allah mengalir kepada kita semua. Bagi yang mau melakukan itu doanya tadi seperti itu. Karena apa? Karena di dalam urean-urean itu tadi menyimpulkan bahwa kita semua itu dilahirkan ke dunia ini disuruh bersyukur kepada Allah. Ngendikanipun Gusti Allah teng Al-Qur'an iku la'allakum taskurun. La'allakum mbok menawa sira kabeh. La'allakum agar supaya kalian semua taskuruna mau bersyukur kepada Allah. Itu yang perintah Allah. Itu firman Allah. Apabila kita bangkang, silahkan yang mau membangkang. Apabila kita mau melakukan, silahkan. Yang butuh terang itu siapa? Yang butuh rahmat itu siapa? Yang butuh ridho Allah itu siapa? Lakukanlah dengan ikhlas, dengan pikiran yang tenang, dalam pikiran yang sadar, supaya apa? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Di situ ada panggilan dari Allah. Wahai hati yang tenang. Kalau belum tenang berarti belum diberi panggilan, belum dapat panggilan oleh Allah. Tapi dalam kalimat Quran itu sendiri, itu panggilan Allah ditujukan kepada mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai hati yang tenang. Irji'i ila rabbiki, pulanglah kalian semua kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, yaitu bangsa karidoan. Pulang kemana? Ke ridho lillahi, keridoan Allah. Pulang kepada suatu yang diridhoi oleh Allah. Itu mudahnya dipaham seperti itu. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan orang-orang yang saya pilih. Ngibadi itu kaulah saya.
Di orang yang sudah tidak disebut hayawan itu disebut ngabdi, kawulan. Wadkhuli fi ngibadi, kawula saya. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Tuh. Berarti ayat tersebut ditujukan untuk orang-orang yang mutmainnah, hati yang sudah tenang, tidak ada emosi, sudah tidak amarah, sudah tidak senang dengan prasangka buruk, selalu bersyukur kepada Allah. Itu hati yang tenang, tidak punya uang, tidak gelisah, selalu berserah diri kepada Allah, menenangkan pikiran, menenangkan hati. Supaya apa? Supaya dapat panggilan Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita semua ini digolongkan dari golongan-golongan yang dipanggil oleh Allah, akan dimasukkannya ke dalam ridho dan rahmat Allah. Beliau kandung Nabi di situ ngendika menyampaikan kepada umatnya, qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'nihi. Dari sebaik-baiknya Islam seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Seapi-api wong, sebaik-baiknya manusia itu yaitu orang yang senang meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Sekian, terima kasih bagi semua pendengar dimanapun Anda berada. Jadi untuk menyikapi dari golongan-golongan kadrun, ulama-ulama kadrun yang mengatasnamakan ulama tapi senang membid'ahkan, senang mengkafir-kafirkan, sedang dirinya paling suci, sedang dirinya paling benar, sedang dirinya paling pandai, padahal di situ dia sedang diselimuti oleh iblis-iblis yang bersemayam di pembuluh darah mereka. Kenapa saya katakan begitu? Karena puasa kelahiran itu kita ikut itba kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka mengatakan bid'ah? Acara Maulid Nabi itu adalah mensyukuri nikmat kelahirannya beliau Nabi sebagai contoh suri toladan untuk umat semuanya, agar kita bisa ikut itba mensyukuri nikmat kelahiran kita, di mana apapun yang ada di dalam diri Rasulullah seperti ayat atau firman-Nya Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa man kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Mis teman-teman ono sudah benar-benar ada di dalam diri kita semua sebagai umat Islam. Apa yang ada pada diri kita semua itu, yaitu fi Rasulillah, dari diri Rasulullah itu sudah ada. Apa yang ada di dalam kita semua sebagai umat itu uswatun hasanah, yaitu suri toladan yang baik, suri toladan yang harus kita ikuti, karena itu penyelamat sebagai kita sebagai umatnya Rasulullah. Kunci fungsi beliau Kanjeng Nabi diutus oleh Allah ke dunia ini adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat seluruh
alam. Maka kita semua itu wajib hormat menghormati walaupun lain agama. Hormat menghormati walaupun berbeda keyakinan. Jangan kita saling menghina. Doakanlah orang yang masih buruk. Doakanlah orang yang masih belum bisa menjadi baik. Balaslah hinaan itu dengan doa yang baik. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Maka sebaik-baiknya manusia yang lulus menjadi manusia adalah mereka yang bisa membersihkan hati dari sifat hilin, yaitu penyakit-penyakit hati yang bersemayam di dalam diri kita. Hilangkanlah agar malaikat-malaikat Allah bisa masuk ke dalam diri kita. Kata beliau Nabi, la tadkhulul malaikati fihi kalbun. Tidak bisa masuk malaikat ke dalam hati, ke dalam diri manusia, kalau di dalam hatinya masih ada takabur, sombong, hasud, benci, dan sifat-sifat yang jelek. Oleh sebab itu, marilah kita tanamkan benih cinta kita, kasih sayang kita, yang dimana zat Allah, Asmaul Husna yang 99 itu sendiri, tanamkan di dalam jiwa kita. Janganlah ada dendam, janganlah ada benci-membenci. Tanamkanlah keikhlasan di dalam diri kita menghadapi segala sesuatu ujian, agar kita itu bisa diselamatkan oleh Allah di dalam api neraka, yaitu neraka dunia ataupun neraka akhirat. Dari saya, bila mana ada kesalahan itu dari pribadi saya sendiri, benar itu milik Allah. Shadaqallah, shadaqallahu rasul, wa shadaqallahu aliyul azim. Maha benar Allah, maha benar Allah, dan maha benar utusan Allah. Sikum nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, sabitna siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.